Saya Abraham Silaban, saya selalu menjejaki sesuatu dengan melihat langsung dan melihat detail-detail. Satu suara sungguhlah berharga, karena itu amanat warga Jakarta yang memang harus dijaga betul-betul. Coba, nah seperti ini nih, kotak suara Anda, warga Jakarta, di dalamnya dia tersegel. Nggak ada yang satupun yang berani buka ini? Tidak. Oke, karena ada ancaman pidananya. Jadi Anda ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya dalam hal ini penyelenggara KPU betul-betul tidak berpihak. Ya KPU memang tidak pernah berpihak. Kita terus bersemangat dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur. Politik itu tidak gratis. Cerita kepada kami, Bang. Soal apa? Soal pembicaraan di balik layar dengan Pak Anies. Sehingga Anies membantu. Betul. Andai kata, Bang, harus diulang 2 putaran. Bang Dul mau bilang apa? 3 putaran saya yakin saya menang. Gegap gempita Pilkada Serentak 2024 rampung digelar 27 November lalu. Pilkada serentak ini digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU saat ini tengah melakukan proses penghitungan suara atau real count yang merupakan penentu pemenang dalam Pilkada 2024. Pengumuman hasil Pilkada 2024 baru akan dilakukan 15 Desember 2024 mendatang. Namun data hasil hitung cepat dan rekapitulasi mandiri telah bertebaran dan menjadi sorotan. Data-data tersebut menjadi gambaran sementara hasil resmi Pilkada 2024 termasuk untuk wilayah Jakarta. Tak hanya lembaga survei, gerakan masyarakat sipil juga turut memantau dan melakukan rekapitulasi. Di Jakarta sendiri, hasil sementara perhitungan suara cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno unggul sementara dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Tim Pramono Rano mengklaim bahwa paslon 03 menerima 50,07% suara dan cukup membuat Pilkada Jakarta 1 putaran. Lantas bagaimana euforia tim Pramono Rano menanggapi hasil perhitungan cepat KPU? Saya Abraham Silaban akan menyambangi rumah pemenangan Pramono Rano di Menteng, Jakarta Pusat. Sobat saya Abraham Silaban, saya hari ini hadir di Rumah Cemara, rumah pemenangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Bang Dul. Hari ini 29 November, ini adalah semacam selebrasi, semacam syukuran, tasyakuran lah bahasanya ya, yang mana organ-organ relawan, simpatisan, fungsionaris partai, lain sebagainya, mereka hadir di sini dan mereka memberikan ucapan selamat kepada Mas Pram, Bang Dul yang disebutkan unggul dalam perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Mereka bahkan sudah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran dan ini adalah rangkaian acara berikutnya. Saya ajak Anda untuk masuk ke dalam. Mudah-mudahan membuat Jakarta menjadi Sobat saya Abraham Silaban, saya datang di rumah pemenangan Pram Rano, calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 3 yang sudah mendeklarasikan kemenangan 50,07%. Saya datang ke sini, saya akan bincang bersama dengan Bang Dul, kita akan ngobrol dengan beliau.
tentu saja kita sudah diterima oleh Bang Dul. Bang Dul, Bram, apa kabar Bang Dul? Ketemu lagi. kayaknya lu masih ragu ya. Bang, kita tunggu hasil rekapitulasi KPU. Oh iya, tentu saja. harus. Karena itu kan aturan mainnya. Itu memang begitu, Oke. ketentuan begitu. Cuman kan tentu kenapa kita berani statement, kita kenapa berani istilahnya deklarasi, karena kita punya data. Data yang besar itu kita ambil dari KPU, kemudian kita crossing dengan C1 yang memang kita kumpulkan. Tapi mungkin memang terlalu cepat, karena memang armada kita besar untuk mengkolek itu. Sehingga kita, ya kalaupun berselisih tipis-tipis lah. Cuman nggak tahu kenapa ya Bram. Ini ruangan ini boleh dikatakan ini memang tempat pemenangan siapapun. Maaf, Pak Jokowi pun awalnya di sini. Ini ruangan bersejarah. Iya, artinya tempat berkumpul, tempat rapat. Zaman Pak Jokowi gubernur, presiden, kemudian menuju lagi termasuk Mas Ganjar dari sini. Kemudian ya, makanya ini menjadi sejarah. Tiba-tiba Mas Pram dengan saya harus berpasangan di sebuah medan yang luar biasa. Nah, jadi artinya begitulah singkatnya Bram tempat ini. Gitu. Ini memang tempat sejarah ya. Ya. Kalau disebutkan bahwa Jokowi Ahok 2012 silam Ya. dimulai dari tempat ini dan Betul. Bang Dul ada di sana. Betul. Setidaknya terlibat di sana. Bagian ataupun entitas yang tidak terpisahkan dari keluarga besar PDI Perjuangan yang Betul, turut betul. untuk menyumbang tenaga pikir untuk menangan waktu itu. Dan hari ini sekitar 12 tahun kemudian 12 justru Bang Dul yang juga di tempat ini dimotori oleh teman-teman relawan untuk kemudian bertarung, Bang Dul ya. Ya itulah makanya kita ini kan petarung, makanya kalau Mas Pram bilang kita fight. Kita fight gitu kan. Walaupun kita tahu medan peperangan yang kita hadapi bukan medan peperangan yang ringan. Cuman bagaimana kita bisa menang kalau kita ragu? Iya. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Bagaimana cara menangnya? Itu harus kita cari jalannya. Tapi semua kita jalannya konstitusi. Oke, Kita selalu diajarkan seperti itu. luar biasa. Pun satu saat memang kita ditentukan kita kalah, kita terima kalah. Silakan Anda memimpin, mudah-mudahan Anda bisa memimpin semua warga Jakarta. Gitu. Luar biasa sih. Saya ngikutin Bang Dul karena saya ke warung garasi ya Bang. Ya, Dan di situ ada tokoh-tokoh Betawi yang datang di Ya, situ. ya. Dan saya masih mengingat waktu itu, momen itu bagaimana elektabilitas waktu itu hanya diukur oleh polling, hanya diukur oleh lembaga survei. benar. Dan saya mengingat bahwa saat-saat itu memang secara polling ya Bang ya masih disebutkan di bawah. Wow. Dan apalagi nama Mas Pram yang baru Betul, muncul kan, tidak betul. pernah dalam survei dan lain sebagainya. Bang Dul mau bilang apa dengan Raihan? Lepas bahwa Abang yakin dan sudah deklarasi satu putaran. Ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat ada eskalasi yang cukup luar biasa. Dan Anda setidaknya meraih suara tertinggi Betul. versi hitung cepat. Saya nggak tahu ya Bram, saya tidak tahu kenapa saya punya keyakinannya bahwa kami akan menang. Saya nggak tahu saya punya Saat keyakinan. itu Abang juga bilang ke saya. Saya ya barangkali kalaupun mungkin insya Allah besok saya menang, Iya. tapi saya pernah bicara dengan Anda. Iya, betul. Berarti saya nggak ngimpi. Iya. Berarti memang di saat kita diperintahkan, tentu kita harus punya target kan. Cuman kan kita juga mapping. Waduh, kita cuma sendiri ini. Ngelawan 14 kan. Bagaimana caranya? Iya. Dan Mas Pram sendiri mengakui, aku ini sudah 7 tahun nggak pernah ada di atas panggung. Berarti tugas beratnya ada di kamu. Siap. Asal Mas nggak ragu, Betul. saya fight. Kebetulan ini kan kampung sendiri. Itulah makanya saya bilang. Angin-anginnya akan menang nih. Saya masih ingat Nah, bahasa Bram, seperti itu. warung yang Anda kunjungi, itu warung aspirasi masyarakat Jakarta. Oke. Berdasarkan survei kami, ya, Jakarta itu cuma ada 2 nama yang surveinya tinggi, Bang Anies sama Ahok. Mas Pram itu cuma 1,1%. Dan Aku cuma 0,9%. bahkan di bawah Mas Pram. Di bawah. Karena memang nggak ada dalam wacana gubernur kan, atau di DKI gitu kan. Nah, tapi begitu sudah menjadi bagian perintah, Oke. dan kemudian saya bersyukur saya punya tempat bisa dijadikan satu tempat bersosialisasi. Di situ juga ada harapan. Waktu itu kan Ada tokoh-tokoh yang datang. ada tokoh-tokoh ya. Waktu Tokoh-tokoh- yang Abraham ketemu mungkin itu tokoh-tokoh sebagian Betawi. tokoh-tokoh Betawi. Tapi Iya. sebelumnya banyak. Ada kalangan mahasiswa juga yang datang kalangan waktu mahasiswa. itu. Karena memang Seniman-seniman. tempatku ini agak menjadi aneh, menjadi apa ya. Aku suka ya diskusi,
Mungkin bicara soal film, kadang-kadang aku kasih workshop tentang bagaimana membuat sebuah program. Singkatnya seperti itu. Abang mau bilang bahwa ini semua jangan-jangan jalur langitan. 90% iya. Oh, Siapa yang punya bayangan MK memberikan keputusan lain bahwa kita bisa ikut ya. Itu di menit-menit akhir. di menit-menit akhir. Tapi lepas dari itu Bang, Ya. cerita sedikit Bang. Ini pengalaman Abang campaign. Ini kalau saya bilang nih, ini fotonya so iye-nya Bang nih. Jarang lu pakai jas tuh, bayangin. Aku bilang so iya karena aku jarang lihat Abang. Kita foto jarang pakai jas, biasa pakai sendal jepit di rumah kan, tiba-tiba Bang bawa jas, bawa ini, ngapain sih, buat ini, buat itu, buat itu. Akhirnya yang pakai foto buat coblosannya yang pakai yang ya dengan koko, dengan kain sarung aja gitu kan. Luar biasa. Kalau Mas Pram sih udah biasa. Kalau Mas Pram beliau udah jasan biasa terus. gitu ya. Dia kalau pakai koko nggak pantas. Oke. Kita kalau pakai jas nggak pantas. Oke, nah ini foto lagi. Nah, ini kita timnas. nonton bola nih. Waktu itu PSSI lah. Kita nonton waktu itu. Kemudian waktu ini saya berkunjung ke Pak JK. Ini cerita asik. Ceritain Bang. Jakarta macet total. Aku naik ojek. Bang Dul naik ojek. Tunggu. Abang cerita ke kita. Jadi aku dari rumah itu jalan Lebak Bulus Fatmawati nggak berhenti 1,5 jam. Telepon, kirim motor. Naik motor, akhirnya aku naik ojek. Jadi aku nyampe rumah dulu, mobil kira 1 jam, udah kelar acara baru nyampe. Kalau kan udah janji sama Pak JK setengah 8. Terus kata Pak JK apa waktu Wah, itu? beliau ketawa, emang dasar supir oplet katanya. Saya bilang, apa ini macet total. Iya, saya tahu, saya dengar. Tapi artinya ya begitulah, beliau mengapresiasi walaupun ya usaha kami, kita sowan kepada yang lebih senior itu wajar ya kan. Ya kita minta bahasanya apa, kita lapor. Maka itu waktu itu Pak JK bilang, ya sama Mas Pram, Jakarta tuh cuma 3 katanya. 1 adalah macet, 2 banjir, ketiga kemiskinan kota. Udah, itu intinya, yang lain bisa diselesaikan. Bang, Abang memang saya lihat rajin banget sowan. Abang tuh sowan ke Bang Yos, sowan ke Bang Foke, sowan ke Pak Ahok tentu juga. Dan terakhir, ini yang di menit terakhir, itu sowan ke Anies. Ya. Anies Baswedan. Dan ada analisis juga yang mengatakan bahwa eskalasi suara itu justru ketika kemudian Pak Anies memberikan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Ya. Ini bagaimana ceritanya, Bang? Sebetulnya ada lagi yang saya sowan. 2007 saya sowan sama almarhum Ali Sadikin sebelum beliau meninggal. Oh. Jadi sebetulnya saya masuk di politik Jakarta ini 2007, waktu itu Pilkada DKI 2007. Oke. Itu yang membuat saya masuk dalam dunia politik. Jadi artinya bahkan Apa yang kata Bang Ali waktu itu, ceritain? saya minta maaf, sampai hari ini saya cari, dia memberikan saya blueprint tentang Jakarta. perencanaan Jakarta. Enggak ketemu, jujur, udah 97. Ini Abang nggak pernah buka ke publik? Saya belum pernah buka. Ini pertama kali Dan Abang saya buka. bisa buktikan, saya punya majalah bahwa saya pernah berkunjung ke Bang Ali. Bahkan saya bikin majalah itu sendiri khusus. Tapi jujur sampai hari ini saya cari blueprint. Dia bilang inilah blueprint Jakarta. Oke. Nah makanya kenapa waktu itu saya ketemu Bang Yos. Bang Yos secara historis sebelum dia jadi gubernur Jakarta, aku yang mengatur, aku yang mengantar beliau Panglima waktu itu Pangdam DKI, Oke. pindah dari rumah dinas Pangdam ke rumah dinas gubernur, keluarga Sidul yang mengantar. Oke. Anda boleh tanya, Bang Yos itu saya yang memilih namanya. Karena waktu itu dia tanya, Dul, aku jenengnya siapa ya? Apa pakai Bang Yoso? Jangan, Bang Yoso nggak cocok kalau Betawi. Pakai Bang Yos aja. Oh, Bang Yos pantas. Artinya itu yang aku kasih. Luar biasa, eksklusif. Ada. Ternyata penyebutan nama Bang Yos adalah Bang Dul sendiri. Selama ini kita panggil Bang Yos, nah terungkap. Ya, kemudian kalau sama Bang Fauzi juga begitu. Nah, 2007 sebetulnya aku sudah diminta menjadi wakilnya Bang Fauzi waktu itu. Oh, Abang sudah pernah diminta? Loh, itulah kan waktu Pilkada DKI 2007. Oh, yang waktu Abang sowan ke Bu Mega. Benar. oke. Kenapa saya ketemu dengan para ini? Ya ini kan mereka kan legenda-legenda Jakarta. Yes. Termasuk ke Bang Anies, kenapa saya memperbesar pertemuan saya dengan Bang Anies? Bang Anies ini kan gubernur terakhir sebelum adanya PJ. Pasti beliau ini pasti lebih paham daripada PJ. Iya, persis. Nah, jadi artinya kalaupun saya selalu sowan kepada senior, itu bukan hanya dalam dunia politik,
tapi dalam dunia kesenian saya juga selalu begitu. Bang Dul, kita boleh Ya. sambil jalan ya, Bang? Ayo ya? dong, silakan. Oke. Kita coba lihat lagi, ini ada foto-foto. Sambil saya nanti akan tanya, Bang, Ya. apa kira-kira di balik alasan dari Pak Anies, pembicaraan-pembicaraan Bang Dul yang membuat Pak Anies itu akhirnya yakin untuk memberikan dukungan kepada Bang Dul? Saya ketemu Pak Anies itu, saya lupa tanggalnya, tapi pasti Abraham tahu waktu Bang Anies datang ke DPP. Persis. Saya nemenin beliau 2 jam. Karena ada fotonya kan? Saya nemenin beliau 2 jam. Iya. Jujur waktu itu saya nggak tahu kan, saya tidak bertugas mendampingi Mas. Karena memang setiap hari kita rapat. Iya. Tiba-tiba saya dikasih tahu sama Iya. Ahmad Basarah, Iya. Bang tolong temenin Bang Anies. Nah singkat kata hampir 2 jam saya bicara sama Bang Anies. Ya dalam arti kata apa ya pencalonan gubernur Jakarta. Gitu. Cuman ya memang saya tidak masuk dalam penentuan itu. Hampir 2 jam Mas Ahmad Basarah balik dengan Bang Said Abdullah. Akhirnya Bang Anies pergilah sama Bang Ahmad. Udah selesai tugas saya, selesai menemani. Tapi artinya saya merasa dalam 2 jam itu Bang Anies bilang, Bang gimana kalau kita jodoh sepat? Saya bilang saya siapa? Abang nggak ada masalah jadi wakil, nggak apa-apa buat saya, apa sih gitu kan. Nah, jadi singkat kata, itu yang membuat saya yakin Masih ada ikatan komunikasi yang terjalin Pasti. yang belum selesai antara Bener. Abang dan Pak Anies. Bang Anies, Dan makanya. kemudian Dilanjutkanlah, makanya walaupun untuk ketemu beliau itu kan cari momen Bang, terjadi. Ya. yang di depan layar sudah kita dengar. Oke. Tapi apa yang tidak kita ketahui? Deal-deal politik. Karena kita tahu politik itu tidak gratis. Politik itu selalu ada kepentingan lain sebagainya. Cerita kepada kami, Bang. Soal apa? Soal pembicaraan di balik layar dengan Pak Anies. Sehingga Kok bisa Anies sampai mau pada bantu? Betul. Andai kata, Bang, bahwa itu tidak sesuai dengan ekspektasi, bahwa harus diulang 2 putaran. Bang Dul mau bilang apa? Politik itu selalu ada kepentingan lain sebagainya. Cerita kepada kami, Bang. Soal apa? Soal pembicaraan di balik layar dengan Pak Anies. Kok Sehingga bisa sampai Anies pada mau ini? bantu? Betul. Kita lanjutkan program dia, itu deal kita. Oke, hanya serta-merta soal Iya, deal, soal program. betul. Nggak ada soal urusan No. politik di belakang, Makanya segala kenapa macam. saya ke Ancol? Kenapa saya lihat pembangunan Masjid Apung Ancol? Itu program Bang Anies. Saya berkunjung ke tempat yang rencana akan dibangun Museum Rasulullah. Nah jadi tidak ada sesuatu kecuali memang kita berjanji melanjutkan program yang memang butuh Jakarta lakukan, dan tentu kita juga punya program yang lain. Gitu. Pak, boleh kita geser sini? Ya. Foto. Dan kita boleh masuk ke ruangan, Bang. Boleh. Ini ke ruangan kerja ya. Ini ruang kerja nih. Boleh kita masuk, Bang? Ayo silakan. Kita lihat. Nah, di sinilah. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini Belum ada. baru Abraham. Baru Abraham Silaban. Baru Silaban. Berarti kita bisa bikin label eksklusif. Boleh dong. Silakan aja. Thank you, Bang Dul. Wah, ini semua foto-fotonya Bang Dul nih banyak. Oh, ini foto. Ya. Foto istri ya, Bang ya? Ini foto ya bikin season sama keluarga lah. Oke. Bang, saya dengar lagi ini ya kurang enak badannya. Semoga lekas Mungkin sembuh kita ya. yang kampanye dia yang stres kali. Iya, Bang. Karena- Tapi udah relatif oke. Oke, silakan yuk. Oke, terima kasih ya, Bang ya. Kalau kita diundang ke sini. Oke. Abang kan sudah deklarasi kemenangan Ya. dengan Mas Pram. Dan tentu kita juga menjadikan rujukan-rujukan hitung cepat itu sebagai pegangan. Betul. Ada yang mengatakan betul setidaknya memang raihan Abang tertinggi dan itu 1 putaran. Ya. Tapi ada juga hitung cepat yang mengatakan itu 2 putaran. Ya. Dan bahkan ditambah lagi bahwa dari pihaknya RK Suswono mengatakan bahwa ini 2 putaran atau paling tidak tunggu hasil KPU. Ya. Tanggapan Abang Loh, soal kita itu? sudah deklarasikan di ujung sambutan Mas Pram bilang kita akan tuh menunggu. Kita hanya pegang data saja. Satu saat kalau data beda, kita ketemu. Ayo dong kita adu data dong. Itu kan memang begitu mekanismenya. Dan itulah keluar angka 50. Itulah keluar 50. 0,07. Artinya mungkin pemahaman orang 50 plus 1 itu 51%. Masih ada margin error 1. Oh,
Ini real count yang dihitung. Tidak ada kriteria margin error. 50% per satu orang aja. Persis. Cukup. Gitu. Terjemahan. Ini kita lebihnya 2.993 orang. Artinya begini, dari awal kan pernah ditanya semua. Pasti semua paslon akan berusaha satu putaran. Ya kan? Nah, sekarang terbuktinya merasa satu putaran kita. Angka kita lebih besar daripada yang lain. Itu real. Tinggal apakah 50% plus 1 itu betul angka yang ini, kita tunggu. Kalau kita lihat kan belakangan kan ada yang namanya adu endorse, Bang. Nah, Abang kan tadi udah jelas tadi di endorse. Bahkan Bang Foko ya secara tersirat tersurat juga sudah kita ketahui Ya. ke Mas Prambang dulu. Ya. Kemudian Bang Yos juga seperti itu. Belakangan Pak Anies ya Ahok ya jelas lah karena di satu partai Abang. Nah tapi di kubu Pak RK dan juga kubunya Pak Suswono itu belakangan kan bahkan di endorse oleh Pak Jokowi. Oh iya, Gitu, Bang. kita nggak ada salah kok. Itu kan kembali lagi ke haknya Pak Jokowi untuk mengendorse siapa. Walaupun jujur kita juga di endorse dong. Sempat ngeri-ngeri sedap nggak itu, Bang? Enggak. Nggak ya? Kita ya maaf ya. Pada waktu Pak Ridwan Kamil ketemu Pak Jokowi, kita udah tahu dia mau ngapain. Jadi waktu Pak Jokowi datang mendukung, kita nggak aneh. Cuman sebetulnya kita juga jujur, Pak dukung kita juga dong Pak. Biar gimana kan kita pernah jadi saudara. Mas Pram nggak cerita ke Abang curhat misalnya yang nemenin jadi seskap 10 tahun. gitu di sana. Ya makanya saya bilang sama dia, ya Mas, ya kalau Mas 23 tahun begini, apalagi yang udah lama saya bilang aja, udah begini lah. Artinya kita saling bercanda Ya, gitu kan. itu kan Nah obrolan itu membuat bercanda. kita, tapi jangan dianggap endorse-nya Bang Anies itu adalah melawan Pak Jokowi, nggak ada urusan. Kita nggak marah, kita nggak kecewa, cuman barangkali sebagai warga negara kita juga berharap di endorse kan, Iyalah. supaya apa pilkada ini damai, tenang. Iya, Tapi kemarin saya nonton Pak Prabowo menangis, saya terenyuh. betul. Saya belum pernah melihat beliau menangis. Seorang negarawan. Seorang negarawan. Dia bicara soal nasib guru. Itu luar biasa. Disitulah posisinya harus beliau hadir. Bang, kenapa Abang terenyuh? Karena jangan-jangan Abang yang Saya ngurusin kan guru di Komisi Saya 10. kan di Komisi 10. Saya tahu tentang dunia pendidikan di Indonesia seperti apa. Betul apa yang Pak Prabowo bilang. Baru dalam sejarah anggaran pendidikan di Indonesia tertinggi. Baru sekarang. Betul. Sangat luar biasa. Saya jujur, saya terenyuh. Jujur saya. Disinilah mesti kehadiran beliau. Karena bangsa ini baru bisa maju kalau guru-gurunya hebat. Luar biasa. Dan itu juga yang Abang usung dalam kemudian kerja Abang. Ya. Andai kata memang Betul. Saya berharap suratan takdir itu, betul, saya Abang menjadi berharap orang nomor ini, 2 di Jakarta. Betul, saya berharap ini tentu pemerintah pusat akan fokus membangun dunia pendidikan Indonesia. Saya mendengar infrastruktur, anggaran infrastruktur untuk semua bangunan itu luar biasa. Benar. Ya jangan kita ukur Jakarta dong. Kita ukurlah dari NTT, NTB. Ada sekolah yang masih pakai gedek. Nah jadi artinya pada posisi-posisi itu negara harus hadir. Andai kata Bang, bahwa itu tidak sesuai dengan ekspektasi, bahwa harus diulang 2 putaran. Bang Dul mau bilang apa? 3 putaran saya yakin saya menang. Wow. Serius? Ya cuma 2 kali. Kalau dibikin lagi 3 putaran, saya yakin saya menang. Kemenangan ini bukan kemenangan Pramono dan Rano Karno, bukan, ini kemenangan Jakarta. Kamu ukur dari segala ujung, dari mana kok kita bisa menang 1 putaran. Kita ini cuma berdua kalau dikatakan partai. PD Perjuangan, Hanura. Cuma berdua melawan 14. Logika mana yang bisa kita crossing? Nggak ada. Nah jadi artinya tidak jumawa kita mendeklar hasil yang kita capai karena memang kita berangkat dari 0,01%. Oke. Jalan pertama 28%, jalan kedua 31%, jalan ketiga 37%, mulai pada kaget semua. Cross kita mulai ke 40 lebih. Sekarang 49, 50,07. Dan Abang yakin bahwa netralitas dari mereka-mereka yang punya otoritas. Saya sangat ini- yakin iya. Janganlah, sudah cukuplah. Kita punya peristiwa pada waktu MK keluar, masih dicoba juga, masyarakat turun.
Besok begini lagi, mudah-mudahan tidak terjadi lah. Apa yang Bang Dul ingin sampaikan kepada warga Jakarta yang jelas-jelas sudah memberikan hak suaranya kepada Bang Dul? Iya, saya sama Mas Pram ucapin terima kasih buat masyarakat Jakarta. Sekaligus mungkin juga ya minta maaf. Memang ya namanya anak-anak. Begitu mereka tahu udah menang terus euforia, ada yang jalan, ada yang pawai. Ya kita minta maaf kalau mungkin itu mengganggu gitu kan. Tapi tidak ada kita desain. Semua itu adalah apa ya istilahnya? Organik berjalan aja. Jadi itu ya mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Kita kawal terus, insya Allah menang 1 putaran. Luar biasa. Terima kasih loh. Oke, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Terakhir kita nyanyi sama-sama. Tapi saya nggak mau nyanyi lagi, Bang. Saya ada pantun, Bang. Boleh? Ah, boleh pantun deh. 1-2 Cempaka Biru. Nah, 3-4 dalam Jabangan. cakep. Ini dia Bapak Ibu, Bang Dul, anak sekolah. Terima kasih Bang Dul ya. Thank you, bro. Terima kasih Bang Dul. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya melihat bukan hanya organ relawan yang hadir di sini, tapi juga saya melihat bahwa ada Usama Abdul Aziz adalah seorang yang kita sering saksikan menjadi juru bicara Ya. Pak Anies Baswedan. Ya. Ceritakan kepada kami maksud dan kehadiran di sini. Iya, saya kebetulan diundang Ya. oleh teman-teman dari tim Pramdul dan memang kemarin beberapa hal juga kita sempat membantu karena Pak Anies juga kan memang mendukung ke Pramdul dan akhirnya beberapa mesin yang Mas Anies punya juga semua bekerja dengan keras untuk bisa memenangkan Pramdul. Dan ketika hari ini sudah tercapai tujuannya ya kita diundang, kita hadir. Itu aja. Peluang 2 putaran masih terbuka. Apa yang Anda sampaikan? Ya, hal ini menjadi suatu kewajaran karena memang nantinya akan diputuskan oleh KPU itu sendiri. Dan memang Mas Anies juga merasa dan mengamini apa yang sudah dideklarasikan oleh Mas Pram. Mas Pram sudah mendeklarasikan dan Mas Anies juga melihat itu wajar dan memang kenyataannya akan seperti itu. Anda kata 2 putaran. Apakah Pak Anies tetap ada dalam barisan ini? Apakah Pak Anies akan tetap ada dalam pertarungan kedua untuk menuju Jakarta 1 dan Jakarta 2 mendorong Pram dan Dul? Ya, sekali layar terkembang suruh kita berpantang. Mungkin itu jawabannya. Tetap akan ada itu. Oke, terima kasih. Siap. Thank you, bro. Sami, Siap. luar biasa. Abraham Silaban. Sudah berbincang bersama dengan kita. Thank you. Nah, seperti ini nih. Kotak suara Anda, warga Jakarta, di dalamnya dia tersegel. Nggak ada yang satupun yang berani buka ini. Tidak. Oh, oke, karena ada ancaman pidananya. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya selalu menjejaki sesuatu dengan melihat langsung dan melihat detail-detail. Apalagi bicara soal suara yang diberikan oleh warga Jakarta untuk kemudian menentukan siapa gubernurnya 5 tahun ke depan. Lepas dari yang menyebutkan bahwa partisipasinya hanya 55%, kemudian juga disebutkan ini bisa berlangsung 1 atau 2 putaran, tapi 1 suara sungguhlah berharga karena itu amanat dari warga Jakarta yang memang harus dijaga betul-betul. Apalagi melihat berbagai hasil hitung cepat yang mengatakan bahwa ini bisa berlangsung 1 putaran, di sisi lain ada juga yang mengatakan ini berlangsung 2 putaran. Tiga ya? Iya. Oke. Kita lantai 3 kan perhitungannya ya? Oke. Sehat-sehat Pak, semua. Ayo, mari. Ayo, ikutin. Pak, di mana penghitungannya, Pak? Dalam, Pak. Oke. Pak, permisi ya, Pak ya? Oke. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Oh iya. Oke. Saya Abraham Silaban, Pak.
Oke, ini dia nih. Ini penghitungan terus dilakukan ya Pak ya? Siap. Sekarang kita lagi skor untuk Isoma Ajan Maghrib. Ini sesungguhnya sudah masuk dalam Sirekap, betul ya Pak ya? Ini Sirekap. Ini ya Sirekapnya. Ini Sirekap. Nah kita lihat. Adalah data Sirekap. Coba Yang kita sudah lihat. ada. Oke, ini yang dicentrang hijau artinya Kotak surat suara yang sudah kami buka dan dicocokkan kembali dengan data yang dipegang oleh saksi dan PTPS. Oke. Jadi kita meng-cross check ulang apakah memang datanya sudah sesuai. Oke, datanya sudah sesuai atau tidak? Nah, ini link YouTube kami. 287. Anda lihat, ini adalah link dari YouTube 287. Kecamatan Menteng sebagai bentuk transparansi kepada publik, kepada warga Jakarta, bahwa suara mereka betul-betul dihitung secara cermat. Jadi ini modelnya Pak ya? Ya, Jadi inilah model Tetap laki-laki di mana YouTube secara live ya, bisa Pak ditonton Abraham ya. oleh seluruh warga DKI Jumlah 576. untuk semua kecamatan yang ada di pengguna hak DKI. pilih 1. Izinkan kita udah melihat di sini rekap yang ditampilkan dari C hasil yang dari TPS. Betul. Oke. Dan setelah itu kemudian akan dicocokkan dengan penghitungan tadi ya Pak ya? Ya, kita akan cocokkan, kita buka C hasilnya. Oh, C hasilnya tadi dibuka di sini. Sudah kita buka dan Oke. kita akan cocokkan dengan Sini ya. C hasil salinan yang dipegang oleh teman-teman saksi dan juga teman-teman panwas. Ini Oke. 8 kotak yang belum kami buka. Ini 8 kotak yang belum dibuka ya? Ya, masih tersegel semua. Oke, coba kita tunjukkan segelnya. Coba. Nah, seperti ini nih. Ini segelnya nih. Dia dibungkus oleh plastik seperti ini. Kotak suara Anda, warga Jakarta, dia dibungkus pakai plastik tentu saja secara luaran, tapi di dalamnya dia tersegel. Tersegel seperti ini ya. Jadi Nanti kita buka di depan saksi dan juga pengawas. pengawas. Baru kita potong segelnya untuk kita keluarkan C hasil dari TPS tersebut. Nggak ada yang satupun yang berani buka ini. Tidak. Setelah kotak masuk ke kecamatan, kami tidak berhak untuk membuka karena Oke. pidana. Oke, karena ada ancaman pidananya. Oke, dan itu diawasi oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian dan juga ada CCTV Oke. yang memantau 24 jam. Coba tunjukkan kepada pemirsa di sana bahwa ada CCTV di ujung sana. Bagaimana memastikan bahwa ini benar-benar dijaga, Pak? Ada kecurigaan pengkondisian bahwa ini akan dilakukan 2 putaran, mengingat bahwa ada margin yang begitu kecil. Untuk di Kecamatan Menteng, saya pastikan hal itu tidak terjadi. Ada perubahan angka hasil penghitungan yang ada di TPS. Kenapa? Karena pada rekapitulasi ini kita mencocokkan kembali hasil yang ada di TPS dengan hasil yang sudah dipegang oleh teman-teman Panwas yang didapat dari pengawas TPS dan juga teman-teman saksi yang didapat dari saksi-saksi yang kemarin ada di TPS. Makanya kita cocokkan dengan data Sirekap. Oke. Ketika ada perbedaan, langsung ketahuan. Makanya kita jamin suara yang ada di TPS tidak akan berubah di Kecamatan Menteng. Terima kasih sudah bersama kami sebagai bentuk ini dilakukan secara transparan. Ini dilakukan secara utama. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, terima kasih. Sobat saya Abraham Silaban, saya datangi kantor Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, yang mana saya sudah bersama dengan Ketua KPU DKI Jakarta, Bang Wahyu Dinata. Terima kasih sudah bersama kami ya, Bang Wahyu. Ya. Siap. Ya. Bang Wahyu, kita mendengar bahwa partisipasi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini di angka 50 hingga 55%. Praktis disebutkan dari berbagai lembaga yang menyelenggarakan hitung cepat. Ini yang golput hampir 45%, Bang. Ini cukup tinggi. Ini apa yang terjadi ya? Ya, pertama kami juga mengamati dan memonitor Iya. kondisi ini di lapangan sebenarnya. Untuk data pasti kami belum bisa sampaikan karena memang kami belum terima dari bawah. Karena hasil itu harus nanti berkorelasinya dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, hasil pastinya nanti kami akan lihat di tingkat kecamatan. Kalau memang fenomena ini sama dengan apa yang ditemukan oleh lembaga survei atau teman-teman yang lain, tentu saja kami akan melakukan evaluasi ya mengenai partisipasi ini.
tentu pasti mengamati juga dinamika yang berkembang di lapangan, di mana pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan kemenangan dengan raihan 50,07% suara. Dan itu juga disinkronisasi dengan hasil real count dari KPU di Jakarta. Bagaimana Anda melihat? Nah, mengenai real count, kami tidak pernah mengeluarkan real count, kami tidak mengeluarkan survei, kami juga tidak pernah mengeluarkan quick count. Oke. Nah, quick count atau survei itu bagian dari partisipasi masyarakat. Oke. Nah, kami mengharapkan masyarakat menunggu hasil resmi sebenarnya. Tapi ini dicocokkan dengan input data katanya, input data yang terintegrasi dalam sistem KPU Jakarta. Bagaimana Anda melihat? Yang pasti si rekap kami sudah 100%. Si rekap itu kan tampilan C hasil sebenarnya. Betul. Jadi KPPS memfoto C hasil di lapangan dan itu dinaikkan ke rekap. Betul. Gunanya untuk apa? Biar masyarakat bisa mengecek apakah hasil yang mereka coblos di TPS sama nanti yang akan direkapitulasi di tingkat kecamatan. Iya. Makanya kalau ada memang inisiasi dari masyarakat untuk menghitung kembali dan segala macamnya, itu bagian dari hak masyarakat untuk mengontrol kami. Berarti si rekap ini lebih kepada pertanggungjawaban transparansi publik ya? Betul. Oke, dan patokannya tetap rekapitulasi berjenjang. Betul. Tapi seberapa sahih kemudian agar kemudian perkara si rekap yang seperti terjadi di Pilpres tidak akan jadi masalah lagi? Sebenarnya ada hal yang berbeda ya, si rekap Pilpres yang kemarin, Pileg dan Pilpres kemarin dengan yang sekarang. Iya. Kalau di Pileg Pilpres kemarin kan sempat ada yang namanya tabulasinya. Iya. Nah, sekarang yang kami lakukan yang dari KPU RI itu adalah hanya sebatas dokumentasi hasil. Oke. Jadi pertanggungjawaban kami itu hasil ini sama nggak dengan yang nanti akan direkap. Maka kami menjamin apa yang direkapitulasi oleh teman-teman di kecamatan itu adalah hasil yang memang sudah dilakukan dokumentasinya di Sirekap. Kalau kita melihat perkembangan situasinya ketika pasangan nomor urut 3 mendeklarasikan kemenangan satu putaran, kemudian juga pasangan nomor urut 1 mengatakan bahwa ini 2 putaran, tentu bola panas ini akan bermuara di sini. Dan kemudian ada keraguan-raguan terhadap integritas dan independensi penyelenggara dalam hal ini KPU untuk kemudian benar-benar menjalankan ini sesuai dengan koridornya. Bagaimana Anda mencermati amatan-amatan ini? Kalau kami prinsipnya berpegangan pada peraturan yang ada ya, peraturan perundang-undangan. Jadi intinya kami berada di jalan yang lurus ya. Jadi kami harap masyarakat juga mempercayai proses yang ada karena prosesnya sangat transparan. Nanti masyarakat bisa cek di kecamatan. Kami bahkan mewajibkan untuk melakukan live recording ya, baik melalui IG, saluran IG atau saluran YouTube. Jadi masyarakat yang sebenarnya tidak hadir pun bisa melihat. Tunggu, live IG-nya di mana nih? Karena kan banyak kecamatan ini. Semua kecamatan punya link masing-masing. Jadi kalau nanti Mas misalnya ke kecamatan mana? Senen misalnya? Senen, ada. Bahkan nanti disediakan juga di ruangan khusus itu mereka bisa nonton, bagi yang nggak bisa masuk. Bahkan saya pun bisa memonitor sekarang. Berapa TPS sudah di kecamatan Senen dengan melihat live IG dan live YouTube yang mereka siapkan. Oke, jadi Anda ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya dalam hal ini penyelenggara KPU betul-betul tidak berpihak. Ya, KPU memang tidak pernah berpihak. Jadi KPU tidak pernah melakukan keberpihakan apapun dan kami melakukan proses itu secara benar sesuai dengan peraturan yang ada. Oke. Ada yang mengatakan ini akan 2 putaran, ada yang mengatakan ini 1 putaran dan sebagainya. Balik lagi kepada integritas komisioner-komisioner KPU di dalamnya. Bagaimana Anda menjawab itu? Ya, kami meyakinkan bahwa KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kami yakin bahwa hasil yang keluar itu adalah hasil murni suara rakyat, suara masyarakat DKI Jakarta dan memastikan pemilu ini berintegritas. Dan KPU tidak bisa diintervensi? Tidak bisa diintervensi. Dari pihak manapun? Dari pihak manapun. Andai kata nih, Bang Wahyu, kalau misalnya ada persengketaan, perselisihan, berujung pada anggapan ini 1 putaran. Ada yang mengatakan ini 2 putaran. Kemudian KPU berpegangan pada rekapitulasi yang katakanlah menghasilkan 2 putaran. Apakah ada jeda waktu di situ untuk bersengketa hasil? Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran.
Warga Jakarta telah selesai menggunakan hak pilihnya. Kini para calon yang berkompetisi saling klaim Pilkada Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,07% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Meski pasangan Pramono Rano telah deklarasi kemenangan 1 putaran, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Pasangan Ridho pun bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima, menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Sementara itu, juru bicara Ridwan Kamil, Rian Ernest, mengungkapkan bahwa hasil yang didapat belum optimal dan akan dievaluasi untuk putaran kedua. Jokowi adalah sosok presiden 10 tahun. Pada saat beliau mengendorse Pak Ridwan Kamil, tentu kami dengan penuh lega, senang dan bangga ya. Siapa sih yang nggak bangga didukung oleh presiden kita 10 tahun gitu ya. Kami yakin kok hasil hari ini yang kami rasa belum optimal itu adalah mungkin kerja-kerja lapangan kami yang belum optimal juga. Kami sangat bersyukur dengan dukungan Pak Jokowi, sangat bersyukur juga kemarin Pak Ridwan Kamil diterima juga oleh Pak Prabowo gitu ya, makan gitu. Tapi kan ini kan pertarungan politik pilkada, endorsement satu hal, 2 hal, tapi kerja-kerja lapangan itu yang paling utama. Saya yakin itu yang akan menjadi reevaluasi di putaran kedua nanti bagi internal kami. Sebenarnya dalam pertarungan politik dimanapun, sebenarnya pertarungan lapangan sebenarnya kuncinya di situ. Bahwa endorsement, dukungan, pertemuan dengan elit itu tentu bisa to certain extent itu membantu. Tapi pada akhirnya memang kerja-kerja lapangan, para kader, pengurus partai, relawan untuk turun ke lapangan, mensosialisasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan skeptisisme dari masyarakat terhadap program-program kita, itu yang sebenarnya menjadi penting. Nah itu yang menurut kami secara internal itu yang harus lebih baik lagi, strategi harus lebih jitu lagi nanti di putaran kedua sambil menunggu hasil keputusan dari KPU. Selisih
raihan suara? Nah, kalau memang tidak ada kepuasan misalnya untuk hasil yang kami sudah tetapkan, ada prosedurnya. Iya. Sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini saya rasa itu hak pasangan calon atau siapapun untuk bisa mensengketakan tersebut. Ini bisa nggak langsung disengketakan tanpa kemudian masuk ke putaran kedua? Itu ada tahapannya. Bahkan tahapan putaran kedua kalau memang terlaksana, kami menunggu apakah ada sengketa atau tidak. Oke, berapa hari diberikan waktunya? Kalau di peraturan Mahkamah Konstitusi itu kan kalau nggak salah ada 45 hari ya untuk menunggu sampai kira-kira ada tahapan-tahapannya. Pertama pendaftaran. Iya. Kedua BRPK ya dan segala BRPK, terus proses persidangan apa sih itu namanya sebelum persidangan umum itu dan segala macam. Nah, itu sudah kami atur sebenarnya. Jadi kami mempersiapkan kalaupun ada yang mensengketakan silahkan segala macamnya. Ya, karena kalau kita berkaca pada hasil-hasil hitung cepat, ada yang mengatakan ini 1 putaran, dan ada yang mengatakan bahwa ini 2 putaran. Lagi-lagi memang nggak jauh beda, marginnya sungguh tipis. Balik lagi kan menurut aturan dan perundang-undangan bahwa 50% plus 1, artinya 1 suara itu betul-betul menentukan, betul demikian ya? Jadi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ya 2024 itu bahwa Gubernur DKI Jakarta terpilih harus 50% lebih. Jadi 50 plus 1 suara atau 50% lebih itu dipastikan 1 putaran. Tapi kalau tidak sampai 50% lebih ya kita akan lanjut ke putaran kedua gitu. Terima kasih Bang Wahyu Dinata, Ketua KPU DKI Jakarta sudah berbincang bersama saya Abraham Laban di Apex.